Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kasih, Bapak Pengawas beserta Ketua KKM dan beserta anggotanya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan mensosialisasikan mengenai juknis BOP atau BOS madrasah. Jadi untuk juknis tahun ini di anggaran 2024 ini ada beberapa hal yang berubah, gitu ya. Misalkan mengenai pembelian barang, di mana tempatnya, gitu. Nah, di sini kalau sebelum kita beranjak, kita langsung saja ke intinya ya. Nah, jadi ada hal baru di sini. Ada namanya sistem elektronik pengadaan barang dan jasa. Jadi ada website tertentu untuk pembelanjaan, gitu ya, yang namanya e-katalog LKPP.go.id. Kemudian yang kedua ada sasaran.kemenag.go.id. Itu ada di latar belakangnya ya, ada websitenya. Namun untuk dipahami bahwa website tempat kita mengajukan atau membeli barang ini itu diperuntukkan bagi yang pembeliannya besar, misalkan 10 juta ke atas. Jadi jangan salah memahami, kalau kita beli barang ATK yang harga 1000 masa di sana ya. Jadi itu khusus untuk yang bekerja sama dengan CP yang ada di dalamnya. Kan di sana ada CP toko yang khusus untuk pembelian barang dan jasa, dan itu ada sistem apa namanya, kertas di atas putih, ada PPK-nya. Kalau di madrasah mungkin nggak ada PPK-nya ya. Nah, itu harus ada sertifikatnya yang pegang PPK itu ya. Jadi kalau tidak sembarangan kita bekerja sama dengan toko yang ada di dalam itu. Nah, jadi kalau kita hanya membeli ATK di bawah 1 juta kan tidak kena pajak, nggak apa-apa di toko yang biasanya. Tapi untuk keamanan, kalau misalkan kita belanja 10 juta ke atas, misalkan yang besar-besar dananya ini, misalkan 40%-nya mungkin sampai ratusan juta, nah, itu bisa kita kerjasama melalui ini. Misalkan pembelian barang laptop 5, berarti anggaplah 5 juta harga laptop. Jadi kalau kita beli 5 kalikan 5 ya, nah sekitar 25. Itu kan harus ada kerjasama dengan tokonya. Jangan membeli barang di tempat toko-toko yang lain, karena ini sistemnya sudah kerjasama dengan Kemenag. Jadi toko yang ada di dalam e-katalog dengan sasaran Kemenag itu sudah bekerja sama dengan Kemenag pusat. Kalau kita ingin lebih aman, tidak diperiksa oleh BPK, itu lebih baik ya, diaudit oleh BPK, itu lebih baik melalui aplikasi ini. Nah, kemudian ini e-katalog itu diperuntukkan untuk yang negeri, sekolah negeri. Kalau yang swasta itu yang sasaran.kemenag.go.id, itu yang tadi. Kalau tujuan dan peran lingkup mungkin sudah semua ya, semua tahu ya. Nah, ini ada prinsip pengelolaan BOP. Prinsipnya yaitu fleksibilitas berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah yang dituangkan di dalam RKAM, Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Nah, ini ada yang saya lihat dari
ajuan-ajuan ajuan-ajuan BOS tahap 1 tahun 2024 ini, ada yang masih mencentang semua EDM-nya tanpa dia pilih-pilih, ya. Karena EDM itu sebenarnya yang kita rencanakan. Jadi jangan langsung centang semua supaya langsung jadi, nggak gitu ya. Kita pilih dulu, kita rapatkan dengan kepala sekolah semuanya, ya. Ya, mana yang paling urgent. Bahkan ada yang saya temukan untuk penghonorannya tidak ada. Nah itu, apa yang dipakai untuk honor nanti di situ? Di RK-nya tidak ada tercantum untuk honornya, karena tidak ada di EDM-nya, tidak dicentang EDM-nya. Nah itu. Jadi perlu dilihat hati-hati ya. Jangan yang dilarang-dilarang itu juga diikutkan. Padahal yang dilarang kan sudah tahu gitu. Banyak misalnya korektor atau ujian tengah semester itu nggak boleh semua. Ada pembuatan soal selain dari AM itu nggak boleh. Kalau pas itu kerjaannya guru, bukan kerjaannya semua gitu. Kalau AM itu baru secara nasional, jadi harus dibuat soalnya gitu, sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kalau pas atau ulangan harian itu kerjaannya guru sendiri gitu ya. Ya. Efektivitas, BOS dapat memberikan hasil pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikannya itu yang untuk adanya BOS ini untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Jadi kita minimalisir ya dananya. Kemudian akuntabilitas, BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang tidak membuat LPJ atau SPJ itu bisa disangsikan gitu ya. Sesuai yang sudah ditandatangan di PKS itu di sana sudah ada tercantum di pasal-pasalnya kan. Itu sudah ada perjanjiannya, dan itu harus membuat laporan. Jadi kalau tidak membuat laporan, mentang-mentang dananya langsung dari pusat, kemudian kita tidak ada monetnya, jadi tidak perlu membuat. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu ya. Karena sekarang, karena dari pusat dananya, maka orang pusat langsung yang turun ke madrasah masing-masing. Kemudian BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk BOS ini harus dibuka, diumumkan di masyarakat. Jadi bukan saja di internal yang tahu, tapi harus ditahu oleh wali murid, komite harus tahu. Jadi harus ditempel di papan pengumuman, oh ini rencana yang akan dibelanjakan. Nah, karena ada di situ, pertanggungjawaban komite juga harus ada di situ. Dia bertanggung jawab untuk membuat saran kritik, itu semua ada di sana. Apakah mereka setuju atau enggak, harus ada kesepakatan antara masyarakat dengan di internal madrasah. Nah, ini ada tim pengelola BOS kabupaten. Jadi di kabupaten itu ada timnya juga ya, bukan di madrasah saja, sampai di tingkat pusat juga ada timnya. Jadi jangan lupa membuat SK keputusan tim BOS madrasah ya, itu wajib digunakan. Jadi tim untuk madrasah itu yang pertama ini kan atas persetujuan kepala madrasah, itu tim penanggung jawabnya yaitu kepala madrasahnya, RA maupun madrasah. Tim penanggung jawabnya yaitu kepalanya. Kemudian tim pelaksananya bendahara pengeluaran pada madrasah negeri. Jadi kalau ada yang negeri itu ada bendahara pengeluarannya. Tapi kalau yang swasta bisa dari bendaharanya, pengelola dana. Kemudian
pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data. Jadi bisa diambil dari operator. Operator juga termasuk tim. Kemudian 1 orang dari unsur komite dan 1 orang dari orang tua atau wali murid yang bukan berasal dari komite. Jadi yang sudah ada komite yang punya anak sekolah yang bersekolah, kemudian dia juga menjadi wali, itu nggak boleh. Jadi komite, khusus komite, wali murid yang selain dari unsur komite itu yang diambil. Jadi ada komite 1, wali murid 1 sebagai perwakilan. Itu yang ada di SK Tempos Madrasah. Kemudian ada tugas pengawas. Nah, di sini ada pengawas madrasah juga sangat perlu dibutuhkan, karena dari tahap perencanaan sampai monetnya itu harus diketahui oleh pengawas. Jadi ada dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga monitoring, evaluasi. Jadi semua itu harus ditahu oleh madrasah. Ya, didampingi oleh madrasah, oleh pengawas madrasah. Jadi harus diperlihatkan rencana apa, itu harus dikonsultasikan. Mungkin ada yang perlu, yang tidak, itu harus ditahu oleh pengawas. Karena mereka harus bertanggung jawab juga, pengawas itu ya, pengawas madrasah di Indonesia itu bertanggung jawab atas keuangan madrasah. Jadi semua yang dibelikan di situ juga ikut bertanggung jawab. Jadi masukan-masukan dari pengawas itu ya harus kita catat juga. Di sini ada persyaratan untuk penerima BOS. Nah, ini ada kriteria prosedur BOS BOP ya. Ini khusus yang RA. Jadi lembaga selain dari RA tidak boleh menerima BOS BOP ya. Selain dari RA nggak boleh. Misalkan PAUD, TK itu nggak boleh. Jadi khusus RA Raudatul Atfal saja yang boleh menerima BOP-nya, ya, BOP di Kemenak. Kalau yang di swasta dan negeri, madrasah swasta dan negeri, itu jenjang MI, MTS, MA dan MAK. Kalau yang lain ini mungkin dia terbit ijobnya, maka tetap akan dihitung itu tahun anggarannya. Misalkan 31 Juli misalnya, 1 Juli 2024, maka dia tetap akan mendapatkan BOS itu mulai dari 1 Januari 2026 ya. Jadi terhitung itu anggarannya, bukan berarti dia tahap 2 mulainya dapat, enggak, tapi dihitung itu pas tahap pertamanya, tahun anggaran barunya. Kemudian yang di daerah 3T sekarang ada ijobnya langsung dapat, bisa langsung dapat ya. Itu dikecualikan untuk yang daerah 3T, tapi di Lombok Barat ini tidak ada ya. Kemudian yang aktif kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kalau ada lembaga yang muridnya cuma 1, 2 terus tidak pernah diajar, itu nggak aktif namanya itu ya. Kemudian membuat atau menyampaikan SPJ LPJ. Jadi ini penting karena LPJ keuangan yang sudah digunakan di tahun kemarin itu harus di LPJ-kan, di SPJ-kan. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa menerima tahun berikutnya, maka dia harus selesai LPJ-nya. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai ada sisa ya. Kalau ada sisa itu penyebab dari temuan dari BPK. Untuk tahun 2022 kemarin kan banyak yang ditemukan di situ ya. Itu untuk kami informasikan segera diupload berkasnya ya, bagi yang ada temuannya. Kemudian diupdate data emisnya, karena ini menyangkut tentang ada guru yang mungkin ikut di BPJS, maka harus dibayarkan gitu ya. Ya. Ya, di sini ada di juknisnya itu wajib membayarkan honor dan iuran BPJS-nya. Ya, kalau mungkin itu pidana.
Kalau nggak cocok nggak bisa. Ya. Tapi dilihat lagi, pendanaan honor itu sampai 60%, jangan lebih dari itu. Walaupun wajib tapi harus dikondisikan dengan dananya. Dana yang bisa digunakan 60% dari dana BOS semuanya dalam 1 tahun. Biaya honorer guru atau tenaga pendidikan beserta iuran BPJS-nya, biaya kesehatan maupun ketenaga kerjaan yang melebihi 60% wajib mendapatkan persetujuan dari kepala Kemenak. Jadi kalau ada yang lebih dari 60% itu baru Kemenak yang mengeluarkan rekomendasi. Tapi untuk tahun ini kita tidak anjurkan untuk lebih dari 60%, karena akan mengurangi dana-dana operasional yang lain. Kalau di Lombok Barat ini mungkin terlalu sedikit dananya, mungkin ada 1-2 yang besar ya, sampai 1 eman gitu. Tapi semuanya kita ratakan sampai 60% semuanya. Sisanya yang 40% untuk operasional madrasah. Kemudian ketentuan honor rutin. Nah ini ada honor rutin itu bisa berasal dari beban kerja, upah minimum kabupaten, tersedianya alokasi kebutuhan lainnya. Jadi beban kerja ini honor rutin kita itu bisa digabung dengan honor yang lain. Misalkan honor guru, dia mendapatkan honor guru. Kemudian dia ikuti di honor kegiatan PPDB, di kegiatan menjadi panitia ujian, kegiatan operator, menjadi bendahara. Itu boleh digabung honornya, honor gurunya digabung dengan honor kegiatannya. Gitu ya. Jadi kalau mau menaruh di RK itu khusus yang dari luar madrasah saja, jangan dimasukkan yang ada di internal. Itu honor guru yang digabung dengan honor beban kerjanya atau honor kegiatan lain, itu sudah digabung, include di honor gurunya. Jadi tidak perlu lagi di honor yang di kegiatan itu. Misalkan honor guru si A ini ada honornya 500.000, kemudian dia ikut di ekstrakurikuler. Nah, jadi guru ini misalnya 500.000 ditambah dengan ekstrakurikuler 250, digabung langsung menjadi 750. Sedangkan guru-guru yang lain yang tidak ikut serta dalam kegiatan itu tetap honornya 500.000. Jadi khusus bagi yang mempunyai pekerjaan selain dari guru itu yang mendapatkan honor tambahan menjadi honor beban kerja. Kemudian itu ada di Juknis BOS, ada linknya di Google Drive gitu ya. Coba dibuka nanti Juknis BOS itu ada link, itu bisa diklik, ada caranya. Itu kalau honor rutin guru, kalau sudah mencapai 4,5 juta per bulan baru dikenakan pajak. Jadi kalau penggabungan honor rutin digabungkan dengan honor beban kerja, selama dia tidak sampai 4,5 juta itu tidak dipajakkan, tidak ada pajak PPh 21-nya. Nah, kalau Lombok Barat mungkin nggak ada yang seperti itu ya. Upah minimum kabupaten. Nah di sini upah minimum kabupaten sebenarnya kita membiayai honor guru dan tenaga pendidikan itu dengan cara bulanan. Jangan sampai kalau yang kita lihat dulu itu pembayaran honor itu dengan cara per jam, ya. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang ini penghonorannya dengan cara per bulan. Itu yang banyak terjadi di RK atau BKU-nya akan menjadi salah hitung, itu menjadi sisa nanti. Itu makanya kalau mengenai sistem kita gunakan penghonoran itu per bulan. Dan juga guru-guru ini punya jenjang dia. Kalau yang 1 tahun sampai 2 tahun, lebihkanlah dia honornya di situ karena dia punya jenjangnya, ada TMT-nya 20 atau 10.000 ditambahkan gitu. Masa kerja? Iya, masa kerjanya.
Jadi yang punya masa kerja yang sudah lama di situ naikkan tiap tahun, atau per 5 tahun mungkin bisa. Nah ini jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan dengan honor rutin UMK. UMK sekarang berapa? Mungkin 101,5 misalnya kan? 2.700.000. 1.700.000. Ya, misalkan 1.500.000 lah. UMK. Boleh menggunakan UMK penghonorannya, asalkan mencukupi ya. Dan 60%. Ya, dari 60%. Jika dana BOS tidak mencukupi, maka honor rutin dapat diberikan 60% atau persentase dari UMK setempat. 60% ya, jangan lebih dari 60%. Tersedianya alokasi kebutuhan lainnya, mempertimbangkan ketersediaan alokasi dan kebutuhan lainnya, baik untuk kegiatan rutin atau operasional dan kegiatan peningkatan mutu profesional. Ini sedikit nih. Oke. Ini karena waktu kita sudah jam 12.10, kalau kita mau detail barangkali tidak bisa. Teman-teman silakan kalau memang ada masalah tentang BOS supaya kita diskusikan bersama, karena waktu kita sangat terbatas. Oke, silakan, mungkin ada yang bertanya mengenai tentang BOS ini. Ya, silakan. Yang terhormat Bapak Ibu yang ada di depan, jadi langsung saja. Yang pertama terkait dengan pajak tadi, terkait dengan pajak honor, kegiatan dan sebagainya, kalau dia ikut dalam kegiatan lain. Nah, apakah masih berlaku pajak yang 5% untuk kegiatan? Terus yang kedua, mau bertanya nih Pak, saya dari MTS Merchant, kebetulan sampai saat ini bosnya belum cair. Tidak masuk di SDMA. Kalau kata operator saya sih masih sedang menunggu pencairan ke rekening atau bagaimana itu. Tapi sampai saat ini belum dicairkan. Sementara ini sudah masuk bulan Juni. Nah, takutnya nanti kalau kami belanjakan di periode berikutnya takut tidak terbaca, karena kan sampai Juni batas tahap awalnya ini. Tahap pertamanya nanti takutnya kalau lewat bulan kita belanja, takutnya nanti tidak diterima juga. Anehnya Pak. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pajak tadi itu, jadi untuk penghonoran yang ada di internal madrasah. Jadi kalau ada guru yang merangkap ikut serta sebagai honor kegiatan, maka dia dirangkap honornya. Jadi dia tidak kena pajak. Yang dikhususkan yang kena pajak itu yang dibedakan nanti. Misalkan ada operator luar yang kita undang dan dia dihonorkan honor kegiatan, berapa kali dia diundang sebagai operator di situ, dari sekian itu yang dibayarkan, bukan per bulan, tapi per kegiatan yang dia diundang itu saja yang dibayarkan. Dan khusus untuk yang di luar dari madrasah kita itu tetap kena pajak. Kalau yang dari 5% sampai 6%, kalau yang punya NPWP itu 5%, yang tidak ada NPWP-nya 6% dibayarkan oleh lembaga sendiri. Jadi kalau dari madrasah sendiri merangkap jadi operator, merangkap jadi bendahara, itu tidak kena pajak. Digabung saja honornya dengan honor rutin gurunya. Jadi yang kita buat khusus untuk yang didatangkan dari luar madrasah. Ya, jadi dia dihonorkan, honornya per kegiatan dan dipajakkan. Jangan nanti digabung, ada honor kegiatan, ada guru internal terus digabung sama operator yang dari luar. Ya, jadi khusus untuk yang dari luar itu yang ada pajaknya 5%, pasal 21 ya. Ya, kemudian yang masih belum cair ini karena verifikasinya itu bit 5 sama bit 6 menggunakan V1, apakah itu masih bisa diedit? Edit maksudnya di sini adalah kami bisa memasukkan dana pengembalian tersebut pada aplikasi, sehingga
terdata nol, jadi tidak ada sisa dana. Apakah, jadi pertanyaannya adalah apakah masih bisa diedit? Karena kemarin kami coba masih ada terkunci, sehingga dana yang pernah kami kembalikan di tahun berjalan itu tetap ada saldo di situ, sehingga kami maunya jadi tidak ada saldo karena sudah dikembalikan ke kas negara. Kemudian yang kedua adalah terkait di tahun 2023 ini memang ada masih ada yang sinkronkan antara LPJ sama yang di BKU, dan yang di tahun 2022 juga ini di situ di aplikasi di P1 itu tidak ada LPJ-nya. Nah dulu kami ingat karena masih menggunakan portal BOS, jadi berapa sisa yang di P1 itu kami langsung tulis di portal BOS, sehingga ada tersisa, memang ada sisa. Nah, dan yang kami upload adalah dana yang kami kembalikan yang sudah kami dapatkan kode e-billing dari pusat itu. Terima kasih. Jadi di temuan BOS 2022 ini memang banyak masalah di situ ya. Terutama yang bermasalah ini yang masalah aplikasinya. Jadi kalau ada yang terkait tentang cara penginputan di aplikasi itu tidak bisa dirubah karena menggunakan versi 1. Untuk kemarin sudah dibuka oleh Kanwil bisa, tapi setelah itu ditutup lagi, sudah nggak bisa lagi ya. Jadi sebenarnya yang kita upload ini bukti dari pekerjaan kita di tahun 2022. Jadi pekerjaan fisik yang sudah kita diberkaskan itu di scan, itu untuk di upload kembali, berarti ada sisanya. Tapi kalau kita merasa itu memang salah atau error di aplikasinya, tidak bisa kita dengan harga pajaknya di toko itu. Jadi itu penyebab utama dari ada kelebihan-kelebihan itu karena ada embel-embelnya. Misalkan 321 rupiah katanya di situ. Dari mana kita dapatkan uang 21 rupiah, kan nggak ada. Kalau 300 bisa, tapi yang 21 rupiah nggak ada. Itu jadi temuan BPK yang ada embel-embelnya itu. Maka pajak pembelian barang itu sudah langsung kita berikan ke tokonya. Tidak perlu mencetak pajak, kita yang bayaran enggak, karena memang ketentuannya bukan kita yang bayar pajak, tapi tokonya yang bayar pajak. Jadi kita ngomong dulu sama rekanan, ini sudah ada pajaknya atau belum. Kalau belum, bukan berarti kita yang bayarkan pajaknya. Tetap kita tanyakan berapa pajaknya. Oh sekian. Kalau dihitung-hitung pastinya kan ada embel-embelnya. Embel-embelnya itu tambahkan dia di barang itu, di harga barang. Iya, nanti akan sesuai direkam menjadi genap di situ, supaya tidak ada embel-embelnya lagi. Jadi barang yang harga 5 juta kalau sudah include sama pajaknya itu sudah 5 juta itu kita bayar. Kita hanya tinggal meminta ID billing dari toko itu. Jadi beda ID billing tahunan toko sama ID billing yang kita bayarkan langsung. ID billing yang dikeluarkan oleh toko khusus untuk bantuan BOS ini itu harus dibayarkan langsung, tidak menunggu 1 tahun kemudian dibayarkan pajaknya oleh toko. Iya, langsung saat itu. Iya, langsung dibuatkan ID billing, atau kalau tidak bisa ID billing pakai faktur pajak online. Ya, ada faktur pajak online. Jangan pakai faktur pajak manual. Ya. Itu kalau dibuat-buat nanti itu. Iya, harus online. Iya. Nah, itu saja, mungkin ada yang lain? Honorer. Jadi saya mau bertanya, benar atau enggaknya cara saya kerjakan yang di RK? Silakan berdiri. Tidak besar suara saya, Pak. Ya,
Jadi bisa kelihatan. Iya, mana yang ngomong? Ya, jadi yang direkam saya di sini untuk honor per bulan, untuk honornya 72 OB atau orang per bulannya. Kemudian harganya 555. Jadi itu umum. Sementara yang di laporan seperti tadi yang saya buat, seperti yang Bapak bilang bahwa 1 sampai 10 honornya segini sampai dia berjumlah seperti yang di RK. Pertanyaan saya seperti tadi, benar atau salah pekerjaan saya? Terima kasih. Ya, kalau merasa benar silakan. Kalau merasa salah berarti ada koreksi lagi gitu ya. Nah, jadi untuk penghonoran itu biasa di rekam itu jangan sampai salah. Kalau realnya 10 orang guru, maka kita harus sesuaikan 10 orang guru. Jangan sampai 10 orang dikalikan 6. Jadi ya, 60 orang jadinya di sini. Berarti di perbedaan itu kita upload semuanya, Pak. Uploadnya yang mana? Maksud saya kan tadi di 11 orang guru itu seperti yang Bapak bilang berbeda-beda honornya. Karena seperti tadi 1 sampai 10 jamnya segini honornya 20 sampai 30. Apakah kita akan upload seperti itu satu persatu atau seperti ini yang langsung 555.000 per orang sampai jumlahnya yang betul? Jadi honornya kita lihat dulu apakah ada yang sama atau enggak per orang. Kalau ada yang sama, misalnya 750.000 ada 2 orang, misalnya 500.000 ada 3 orang, yang 1 juta ada 1 orang. Itu harus dibeda-bedakan lagi itu. Kalau memang berbeda-beda, tapi kalau semua sama, semua nilai honornya, jadikan satu saja langsung. Kalau dia berbeda-beda karena ada penggabungan antara honor rutin dengan honor beban kerjanya, maka dia harus dibedakan nanti. Karena sekarang kan sistemnya per bulan, bukan per jam. Tapi kalau cara lain itu bisa dikondisikan dengan cara membuat LPJ penghonorannya dalam 1 bulan itu berapa untuk semua guru. Jadi yang ada di RKM itu nanti per 6 bulan. Dalam 6 bulan dibayarkan semua guru itu. Bisa seperti itu juga. Tapi biasanya kalau mau dirincikan juga boleh, asalkan dia sama nominalnya itu ya, setiap guru. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Oh ya, ini ada kasus dari KKM yang lain mungkin ya. Karena di Juknis itu mengatakan bahwa satu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu madrasah internal itu hanya boleh menggunakan kegiatan pelatihan atau BIMTEK 1 kali dalam 1 tahun. Nah, itu. Jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan KKM yang melaksanakan di luar madrasah? Apakah dia termasuk sebagai atas nama madrasahnya atau atas nama KKM-nya? Nah, itu. Ada pertanyaan seperti ini yang ditemukan? Nggak ada ya? Nah, jadi begini, kalau pelaksanaan pelatihan itu dilaksanakan di dalam satu internal madrasah, maka kegiatan pelatihan itu hanya bisa 1 kali dalam 1 tahun digunakan. Ada panitia, ada honor di situ ya. Tapi kalau di luar madrasah dilaksanakan atau bekerja sama dengan KKM, bekerja sama dengan madrasah yang lain, maka tidak terhitung 1 kali kegiatan dalam 1 tahun. Masih bisa, yang lain masih bisa 2-3 kali. Ini khusus bagi yang di internal tempatnya dilaksanakan. Itu 1 kali dalam 1 tahun. Jangan
sampai pelaksanaan pelatihan BIMTEK yang diadakan dalam satu madrasah itu 2 kali atau lebih. Jadi hanya bisa dianggarkan dari dana BOS 1 kali dalam 1 tahun. Itu di juknisnya. Nah, ada juga ini, kalau ada misalkan tenaga kependidikan di internal, dia merangkap bekerja di lembaga lain, maka di lembaga lain itu bukan menjadi honor rutin, bukan honor rutin bulanan, tapi dia sebagai honor tambahan, ya, honor kegiatan yang dipajakkan. Jadi dia bukan sebagai honor rutin di situ. Honor rutin itu berada di internalnya saja, ya, di satmikalnya. Kalau sudah di luar tempatnya bekerja sebagai operator, maka dia harus dipajakkan di sana. Ya, mungkin itu saja yang ada permasalahannya. Mungkin kalau ada permasalahan lagi silahkan dikonsultasikan ke kantor, ya, karena ada juga biayanya itu, ya.